Boleh tersenyum tanpa mengenali, ia tersesat. Tanpa mengenali asal kejadian korupsi, maka ia akan disebut dengan nas manusia. Manusia apa manusia? Nanti kita ada hawa buli. Jadi kita esok amun sembahyang gerhana apa garang tujuannya bedanya menggawi sembahyang gerhana ini. Kalau diri kita disidang, diri kita dihisab pernah menggawi gerhana, berarti kita mengimani tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana cara mengimani kebesaran Allah? Mengenali dengan hurufnya kejadiannya dahulu. Jangan mataharinya yang terpancar itu. Dari pancaran itu menjadi diri pada tubuh kita, mataharinya di mana? Oh, ternyata dirinya. Itu maksudnya. Makanya bahaya, disumpah. Tapi tak tahu kita. Setelah kita selidiki tadi, oh jiwa-jiwa yang menggerakkan batang tubuh. Dikit lagi, susur lagi, oh si Ahad naik pulang ke atas. Itu. Oh berarti Tuhan lah yang berbuat salah. Fitnah pulang. Ya kan? Fitnah pulang. Bagaimana meletakkannya? Di peletakan. Contoh. Kita ambil suatu amsal. Si A menyuruh si B. Menyuruh si B untuk menghancur. Anggap aja menghancur. Supaya mudahlah pemahaman, supaya jangan sampai diri kita ini tertipu atas pandangan mata kita yang jahil. A menyuruh B untuk menghancur rumahnya. Rumahnya bagus benar. Anggap aja ini B ini tukang. Anggap aja tukang. Supaya mudah dipaham ya. Ini tukang, ini pemilik bangunannya, pemiliknya. Ini pasti amsalnya kasih pulang karena ini memudah supaya jangan kemakan sumpah. Ali pemilik rumah, pemiliknya menyuruh tukang menghancur rumahnya. Menghancur rumah. Rumahnya sih bagus ya. Yang kita pertanyakan, kita potong si B-nya, kita tinggal. Si B-nya ini jahir yang akan melakukan menghancur. Hukum terletak pada apa? Terletak pada yang disebut perbuatan. Yang mana yang perbuatan? Menghancur. Ya kan? Si A ini ada menyuruh si C. C ini disuruh merehab, berarti membaiki aja. Ini membaiki. Ini dua. Karena hidup kita ini dua aja sebutannya, pekerjaan baik, pekerjaan buruk. Anggap aja ini buruk. Ini pekerjaan baik. Sekarang kita duduk pada hukum dulu. Jangan kepada yang melakukan hukum. Karena bicara hukum, anggap aja pikir. Menghancur termasuk perbuatan apa? Perbuatan buruk. Menghancur perbuatan buruk. Kalau ini kan jelas sudah. Kalau ini membaiki, ya. Termasuk perbuatan baik. Ini bicara hukum, ini disebut fikih. Ini hukumnya. Ini sama dengan hukum atau asam. Maka disebut dengan fikih. Jadi bila ada yang mengenal diri, tak tipu dengan hukum, maka hukum. Itu sebutannya. Bukan hukum yang menipu, tapi kita yang tertipu dengan hukum. Sekarang melihat si B hancur, apa? Penilaian kita pasti akan
akan menuduh si B melakukan perbuatan buruk. Ya udah paham? Jelas. Ini jangan dimain, kita ulang-ulang. Hukumnya menghancur kita nyatakan buruk, nyatakan pekerjaan buruk. Sekarang lanjut kepada jiwa, naik ke atas. Nah, naiklah ke atas. Naik. Ini kita bertahan pada yang jahir. Berarti hukum ini sama dengan kepada yang jahir. Ini jahirnya melihat kehancurannya dia. Sekarang kita lihati kepada yang melakukan. Cek kepada yang melakukan. Lihat. Siapa yang melakukan perbuatan buruk? Oh, si B. Ini pelakunya, si B. Ya kan? Kita sudah nyatakan menghancur perbuatan buruk. Ya. Nyatakan. Apa yang kita lihat, nyatakan yang dilihat adalah perbuatan buruk. Nyatakan yang dilihat perbuatan buruk. Nyatakan. Nah, saya mudah. Karena sampai yang gerhana sekali tahu, anunya masih ada tipu. Berarti sampai yang gerhananya ada masuk. Ada isinya. Ada. Menghancur, nyatakan. Seandainya kita ditanya, menghancur itu perbuatannya apa? Nyatakan. Ya, perbuatannya buruk. Naik. Ini bicara kepada alam roh, disebut dengan alam jiwa. Karena ini yang menerima tugas, ya kan? Sebentar-bentarnya yang menerima tugas ini jiwa, bukan jasadnya. Jasadnya hancur, jasadnya jiwa yang melakukan, yang memerintah. Nah, sekarang jiwalah yang memerintah untuk menghancur. Kita muncul pertanyaan, B ini melakukan penghancuran ini ada maut, dasarnya dasarnya apa? Atas perintah jiwa. Jiwa ini yang memerintah siapa? Naik ke atas. Berarti si A yang melakukan, yang menyuruh. Munculkan pertanyaan, salahkah perbuatan si B menghancur? Salah perbuatannya, salah. Gerakannya menghancur, salah. Maka gerakan yang menghancur adalah perbuatan yang benar. Tapi jahil, hukum menghancur adalah perbuatan buruk. Ini orang tak buka di sini. Yang ada orang bilang tipuan palingnya samar. Tipuan paling samar adalah melihat jahil yang tidak bisa kita kenal. Sumpah terus. Ingat, kita tidak membenarkan hukum menghancur itu adalah benar. Ya kan? Menghancur tetap buruk, menghancur tetap salah. Tapi orang yang melakukan menghancur tidak bisa dikatakan salah. Nyatakan perbuatannya salah, tapi jangan nyatakan yang berbuat itu salah. Itu maksudnya. Ini kan ilustrasinya aja nih, kita ilustrasi. Kenapa? Karena sekarang umat banyak yang tertipu dengan hukum. Sembahyang perbuatannya baik, semua sembahyang. Tapi di dalam sembahyang itu, di dalam sholat itu, jiwanya tidak sholat, jahirnya ia sholat. Ini anggap aja baik, orang melakukan perbuatan baik. Ia bisa ia sholat, jahirnya benar, ya kan? Dicip jahirnya kemana? Jahirnya pasti jahirnya bisa dia, bisa tidak. Mana yang benar? Itu namanya tertipu melihat orang berbuat baik tapi tidak mengenali jiwa yang di dalamnya. Benarkah ia sholat? Ya. Sholatnya benar lah, ya.
Benarkah ia melakukan salat? Tiga pertanyaan berikutnya. Siapa yang salat? Nah, disinilah yang tertunda. Siapa yang salat? Yang salat zahirnya kelihatan, jiwanya yang salat kelihatan, ya kan? Yang melakukan, yang merintahkan salat, ya. Tapi di dalam salatnya kemana? Sama ini, ketika yang melakukan menghancur, jiwanya kemana? Jiwanya ke rumah. Nah, kalau kita salahkan memang atas perintah, tapi jiwanya saat menghancur itu apa? Siapa menjadi tukang ketika menghancur itu adalah rasanya perasaan pasti menyebut sayangnya bagusan dihancur. Itu makanya di dalam perbuatan buruknya ada kasih sayang, ada rahman rahimnya, ada kebaikannya di dalam. Sama itu hanya bahasa jiwa. Maka setiap orang yang sudah mengenal sejarah dirinya, diri awal-awal kejadian diri, ini kadang mau tertipu, apa yang didengar, yang dilihat, yang bergarap, cara tertipu. Makanya kita buktikan dari nama surah sampai ke ayatnya, sampai ke hurufnya, pasti rumusnya itu tujuan. Rumus pengembalian sama. Coba di mana bedanya? Ini kan ada sumpahan bumi, matahari aja yang kita pandang. Benar, zahirnya matahari, tapi kenapa harus sholat? Karena terjadi gerhana, pertemuan antara matahari dan bulan. Qamar. Ya kan? Matahari dan bulan ini bertemuan, lalu diperintahkan sholat. Karena kita kupas. Nah, untuk ilustrasi ini, paham kita dulu. Bisalah mengenali mana yang jahir pada hukum, mana sebenarnya yang melakukan, salahkah yang melakukan itu. Akhirnya kan, kenapa? Bila kita tidak mengenali siapa yang melakukan, seperti apa yang melakukan, itulah fitnah. Fitnah. Dari sejarah inilah muncul yang disebut dengan ilmu mantik balaghah itu sebenarnya itu. Ya. Ia berkata tapi hatinya tidak mengikuti perkataannya. Orang percaya apa yang ia katakan, sedangkan hatinya tidak berkata seperti itu. Makanya itu kalau di dalam bahasa jahil dusta, tapi di dalam kaidah ilmu agama disebut dengan mantik. Ya, hatinya tidak berkata seperti itu. Itu kan digambarkan sudah bagaimana kejadian antara Nabi dengan Aiman. Kejadian ketika orang yang dikejadian Nabi berkata seperti apa. Kejadian ketika Nabi ditanya bagaimana rasa masakanku. Itu sejarah mengungkapkan bahwa hati Nabi tidak berkata seperti itu. Lidah yang mengatakan itu mati, dan lidah kalimat yang keluar dari mulut tidak menyalahi akan hati. Tidak menyalahi. Jadi makin dapat. Kenapa? Orang yang mendengarlah yang akan tertipu. Orang yang mendengar yang tertipu. Contohnya seseorang yang dikejar, dia bergeser sedikit, dia nyatakan dia tidak melihat, itu kan mantik. Kenapa? Selama di sini aku tidak melihat, waktu di sini melihat, bergeser sedikit, itu kan mantik. Kenapa dimantik seperti itu? Tidak menyalahi. Karena tubuh yang digerakkan. Nah, itu banyak tipuan-tipuan yang tidak dipahami. Tapi itu tidak melakukan perbuatan tipu karena dipindah kepada ilmu mantik. Nah, jadi kita rumuskan, kita simpulkan bahwa yang disumpah itu adalah sinar atau cahaya yang sudah menjadi diri. Itu disumpah. Bila kita mengenali, selamanya kita tuh akan tertipu hidup. Rasakan aja. Kita itu selama belum mengenal diri yang sebenarnya diri, di mana tertipunya kita, rasakan. Jadi ya, melihat orang mabuk, apa yang muncul? Kada usah bicara orang mabuk. Untuk satu sawah aja, apa yang timbul? Ya kan? Kalau membahas pada argumen perbedaan paham, ya sah. Tapi ketika sudah bergeser kepada celaan kepada yang mengerjakan,
Itu namanya tertipu. Catatan sudah menetapkan siapa-siapa yang mengerjakan sholat id pada Jumat sudah Allah tetapkan di bawah nurnya, sudah ditetapkan Allah. Kenapa kita yang sewot bahasanya? Allah sudah tetapkan siapa-siapa yang menggawi hari Sabtu. Allah tetapkan, ini kisah saja. Kenapa manusia dicipta ke bumi? Kalau Allah sudah tahu takdirnya, kenapa mencipta? Justru dicipta manusia ini untuk menjalani takdirnya. Ada takdir lebih dulu dicipta sebelum manusianya ada. Jadi manusia tidak membuat takdir, manusia takdir yang ditakdirkan untuk dicipta. Kan ditulis Fulan bin Fulan, takdirnya begini nasibnya. Takdir itulah yang menjadikan takdir dirinya ada. Takdir kita ini ditakdirkan ada. Ketika sudah ada, kitalah yang menjalani takdir, bukan kita yang membuat takdir. Itu maksudnya. Jadi takdir itu lebih awal manusianya dicipta untuk menjalani takdir. Dicipta khusus itu. Nah, kalau kita sudah sampai di situ paham kita, nah kira-kira ada sumpah lah kita. Ada. Makanya di dalam budaya Islam orang-orang yang mengerjakan salat gerhana, baik gerhana bulan, baik gerhana matahari, silahkan saja orang mengingkari. Ada yang mau masuk? Kenapa? Karena kita tahu. Di mana tertipunya? Coba. Nih, orang yang mengerjakan salat gerhana baik bulan maupun matahari, dia mengenali akan dirinya sendiri. Kemudian kita berdebat dengan seseorang lalu disumpahi. Mudah mati di ranjah mobil, misalnya disumpahi pas taranjah mobil, bang kebujuran taranjah mobil. Fitnahnya di mana? Dia akan menuduh doa itulah yang membuat aku ditabrak mobil. Bukankah ia ditabrak mobil karena takdirnya menentukan dia ditabrak mobil, tapi takdir orang yang berdoa tadi ditakdirkan Tuhan untuk berdoa dan berkata seperti itu. Tertipulah kita. Kada mau kita menuduh yang berdoa tadi, kada mau kita menuduh gara-gara doanya tadi. Kada bisa. Dia berdoa, takdir yang menyuruh dia berdoa. Itu kita yang ada mau tertipu. Tahu lagi kira-kira? Artinya real manusia sekarang tuh realnya itu kadang-kadang didoakan mati kan saling. Ya, saya didoakan mati. Kembalikan ke catatan awal. Kematian kita ini jam dan waktunya tidak bisa dimajukan sedetik, tidak bisa dimundurkan sedetik. Atau pegang itu dulu. Ketika orang mendoakan, awaslah ya. Paling 2 hari nyawa mati. Bisa. Pas 2 hari mati juga. Dan mengatakan karena matinya dia karena doa orang itu tadi adalah yang hidup. Ya. Padahal lagi si mati menuduh kepada yang hidup kan? Mustahil. Karena sudah mati. Yang hidup tertipu, matinya dia karena didoakan tadi. Sedangkan matinya dia takdir sudah menentukan jam dan harinya. Tapi yang mendoakan tadi sudah ditakdirkan membuat doa seperti itu. Adalah yang lepas dari takdir besar. Tidak. Itu musibah. Kesenangan sama, semuanya kejadian. Sama semuanya. Nah, orang yang mengerjakan terhindar daripada fitnah, daripada sumpah. Disumpahi orang, ada mau gentar tapi ada mau bersugesti kalau aku apa-apa, bukan karena doanya. Makanya wasyamsu, salat gerhana adalah salat untuk mengakui kebesaran Allah, bukan karena adanya kematian, bukan karena adanya disebabkan oleh apapun. Itu yang tafsir-tafsir
Silakan buka tafsir. Kenapa diperintahkan salat gerhana? Pasti salat gerhana dilaksanakan tidak disebabkan oleh apapun termasuk kematian dan lain-lain. Itu maknanya bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita bukan karena doa si anak. Nah, ini yang lebih parah. Jangan lupakan doa seorang ibu. Kan banyak itu. Nah, keberhasilan kita karena doa kedua orang tua. Lebih banyak kan ibu ini sering nyambar. Salah tidak salah redaksi? Kan ada salah. Tapi yang hati-hati itu, ketika seorang ibu mendoakan kebaikan untuk anaknya, lalu kita mendapatkan kebaikan, zahirnya secara hukum kita melihat ya. Tapi apabila tertahan pada di situ, rukun imannya hancur imannya. Kita selidiki lagi siapa yang menakdirkan ibu kita berdoa untuk mendoakan kita. Takdir itulah yang membawa ibu kita untuk membuat kita kebaikan. Takdir karena takdir menyebabkan adanya takdir. Ada tertipu kita dengan apa yang terdengar, apa yang jahil. Itu maksudnya wasyamsu. Apabila tidak mengenal ini, maka kita jadi manusia yang tersesat. Ini yang disebut bid'ah saikungan, tidak mengenal. Ya, terjadinya gerhana karena matahari bertamuan dengan bulan. Ya, gerhana bulan kan sama, karena ucarannya itu pas bertamuan disebutlah gerhana. Disebut gerhana. Kamar ini apa? Lain kamar hotel. Ringkas saja kita simpul. Wasamsi, jangan bertamu matahari bertamu dengan bulan, maka menunjukkan bahwa jiwa itu dalam kekuasaanku. Bila sudah kita mengenal akan diri, maka jaminannya adalah dalam kekuasaan wasyabiqunassabi, orang-orang yang lebih dekat. Disebut itu masuk ke situ. Bila kita mengenal dengan diri, berarti pertemuan matahari dengan bulan menyatakan diri yang sudah lebih mendekat atau wasyabiqunassabi. Oh, kenapa? Dikatakan gerhana itu matahari, ya bulan bertemu dengan matahari, pertemuan, walaupun tipis pertemuannya, itu disebut dengan wasyabiquna, orang-orang yang lebih dulu mendekat. Makanya kenapa? Karena jiwa disebut dengan dalam pengampunannya, dalam kekuasaannya. Pernahlah kita menanyakan kenapa bedanya pertemuan bulan dan matahari disebut dengan gerhana. Ya, disebut dengan gerhana. Gerhana bahasa Arabnya apa? Salat gerhana. Dapatkah mencari kira-kira bahasa Arabnya? Ya, gerhana apa artinya? Aja kita ambil gerhananya aja. Ada 4 huruf nih yang disebut gerhana. Kegelapan. Kalau ditafsirkan lagi, kegelapannya adalah dinding, adalah sekat, terhalangnya jiwa, terhalangnya hayat. Akan siapa asal jalan dia pulang kemana? Makanya gerhana. Makanya disuruh sholat supaya terbuka. Jadi gerhana itu kalau kita tafsirkan dengan ilmu huruf, maka terhalangnya nih, ada huruf terhalangnya jiwa, terhalangnya roh, terhalangnya kehidupan kepada siapa yang asalnya dan sesungguhnya
sirnya hidup ini huruf. Kalau kita artikan ini huruf. Jadi baiknya artinya kegelapan. Kegelapan bisa kalau dibayar dengan novel atau sama bisa diartikan terdinding, bisa diartikan dengan tanda kelihatan, menutupi bisa jadi. Buktinya apa? Terjadinya gerhana pasti matahari tertutupi bulan tertutupi disebut dengan gerhana tertutupi. Itu dengan arti yang jahir, tapi kalau diartikan dengan huruf dengan makna ke dalamnya. Siapa yang tertutupi, kita itu tertutupi, ada tahu asalnya bahwa kita itu daripada nur, asalnya cuma tertutupi, merasa diri jadi manusia, tahu sampai ke tanah aja. Kada tahu lagi bahwa tanah itu daripada nurnya, tertutupi disebut gerhana. Jadi manusianya disebut gerhana selingkungan. Bila Anda mengenal asal usul dirinya, bisa disebut dengan gerhana tertutup, tersekat, terdinding, disebut dengan gerhana. Maka laksanakan salam sunat gerhana ini. Apa yang didapatkan itu ambil huruf-huruf semuaan, lidahnya akan bermanfaat. Jadi lihat ya orang-orang yang pernah mengerjakan sholat sunat gerhana, hati-hati menyumpahi orang, langsung jadi. Kenapa? Karena orang yang sholat gerhana ini ia mendekat kepada nur wasabi kunasabi. Ia lebih mendekat. Ketika ia lebih dekat kepada nur, maka ia berada di pada alam kolam, berada di situ. Makanya hati-hati, banyak kaidah-kaidah orang yang mengerjakan sholat gerhana secara menurut, secara makrifat. Tapi kalau secara hukum ada yang dapat, secara implisit orang ada pendapat. Intinya diperintahkan sholat gerhana sudah. Kadang-kadang padahal rahasia ini boleh diberi judul tema kita ini, rahasia huruf wasyamsi. Rahasia ada apa di dalam wasyamsi? Ada apa? Rahasia. Ini kita bukan ternyata adalah semuanya ilmu diri. Barang siapa yang tidak mengenal, maka ia terfitnah akan yang jahil, terfitnah semuanya. Jadi hindarkanlah fitnahan ini dengan mengenal diri. Jadi ada manfaatnya sembahyang gerhana ini. Sholat gerhana hanya sekedar sholat, tapi tidak memahami ada apa, kenapa menambah matahari kah? Ya kan? Atau ada rasa ketakutan kah? Kenapa? Karena gerhana adalah kegelapan dan kita tidak mau berada pada kehidupan kita, ini berada pada kegelapan. Kita harus kembali kepada cahaya yang ada. Qamar bertamuan dengan ini artinya jiwa yang dalam kekuasaanku itu bisa menjadi terdinding. Itu wasyamsi bertamuan dengan nama bulan. Kalau wadduha apa bedanya wasyamsi wadduha? Kenapa harus dibahaskan sedikit? Karena salah dibahaskan sedikit. Duha, doa ini apa? Doa artinya apa? Manfaat atau mudarat. Ini ringkas. Bila tidak mengenal akan dirinya, selamanya ini akan mendapatkan kemudaratan dengan makna kehidupan yang tidak bahagia. Boleh jadi. Silakan artikan karena mudarat. Ada mau baik hidup. Maka sembahyang harus kena ketinggalan waktu. Sholatnya bagus, ya bagus, sholat bacaannya bagus, gerakannya bagus, perasaan kadang-kadang bagus. Seperti itu dengan jadinya. Apa yang didapat apabila kehidupannya tidak mendapat? Hak yang pertama adalah hayun. Ini sama dalam semalam ini. Ini adalah hayat. Hak yang kedua adalah wujudnya daripada si hayun. Masih sama pada penjelasan yang kemarin. Jadi waktu-waktu yang disumpah demi waktu duha, demi jiwa yang bisa mendapat manfaat, bisa mendapat mudarat dalam kehidupannya. Supaya mendapat manfaat apa? Kenalilah diri.
Siapa yang dikenali dari huruf yang tersirat di dalam huruf dad itu apa? Huruf dad. Ada yang disebut dengan huruf dad. Maka wajib mengenali yang namanya alam semesta beserta isinya. Bila kenal dengan diri, mengenali alam semesta beserta isinya. Karena huruf dad ini semua yang di bawah nur menerima balasan. Makanya wasamsi wadduhaha, demi cahaya yang menjadikan alam semesta beserta isinya. Demi cahaya, demi nur, yang dari nur itulah diciptakan alam semesta beserta isinya. Berlambang huruf dad yang akan menerima manfaat atau mudarat, yang akan menerima baik dan buruk. Wasyamsi wadduha. Sering kita baca surah ini kan? Wasyamsi wadduha. Sekedar bacaan. Ternyata kita disumpah. Bila kita membaca wasyamsi wadduha, wahai yang membaca. Siapa tadi yang membaca? Siapa yang mendengar? Siapa yang melihat? Kalau ada memberikan pendengaran dan penglihatan tadi kepada yang asal, maka ketika kita membaca wasyamsi masuk itu. Kemudian wasyamsi wadduhaha. Kenapa dengan wadduha? Ada apa dengan waktu duha? Waktu duha orang Ibu. Ada apa dengan dan siapa dengan alam semesta beserta itu apa? Maaf kita. Wasyamsi wadduha itu suatu peringatan, sesuatu yang disumpah apabila tidak mengenal akan diri, dia kemungkinan akan mendapatkan mudarat. Kenapa kita sebut kemungkinan? Karena bisa orang itu mengenal akan dirinya, diri yang sebenarnya, maka yang mendapatkan manfaat. Bisa tidak mengenal akan mendapatkan mudarat. Nah, kira dari pengertian wasyamsi wadduha, kawalah simpulkan sendiri. Dari kemudian kita, kenapa kita harus membahas ini? Karena ini terjadinya gerhana. Besok terjadi gerhana sekitar jam 11 sampai jam 12.30 atau jam 12.40 terjadi. Maka terjadinya gerhana membuka. Nah, ingat, gerhana dengan arti menutupi, terjadinya kegelapan menutupi daripada segala kehidupan dan memunculkan atau kembali kepada cahaya. Benarlah kalau kita saksikan, apabila terjadi gerhana maka akan muncul cahaya yang sebenarnya. Maka bulan itu baru. Secara ilmu huruf aja benar sudah. Nah, secara ilmu huruf kita kadang menggunakan hilal atau semua ada. Bisa tidak? Ini tidak hanya dengan ilmu huruf. Dari susunan huruf, bila ini kegelapan sudah tersingkir, apa yang terjadi? Kegelapan kan tersindir. Terbukalah sudah muncul kepada cahaya yang terasa telah bersusun. Hal yang baru secara ilmu huruf belum lagi menghisap. Kita kadang menggunakan alat lagi. Hurufnya aja udah dapat disimpulkan. Inilah ketika kita seandainya mengambil yang hari Jumat, menambah keimanan kita hanya dengan ilmu huruf terbuka sudah. Membuka sekat. Kalau ini kan tersekat, ketika dibuka berarti hal yang baru. Sekat. Batas. Membuka batas. Kalau kita mengimani, kalau kita mengambil hari Jumat 2023. Kalau kita simpulkan, yang pertama yang disimpulkan, pahami wasyamsi, pahami wasyamsinya.
Dari huruf waw ini yang memberikan sumpah, yang mengadakan, yang menciptakan, karena ini mengacu kepada si ahad. Kemudian huruf shin apa? Huruf shin sudah menceritakan roh yang menjadi diri, roh yang menjadi diri, menjadi bentuk tubuh dan menjadi nyawa. Makanya bagi tiga. Makanya kalau kita belajar membuka rahasia huruf, titiknya nih aja kalau dibaca, dari titiknya aja kalau baca kita sudah kejadian diri kita hanya baru dari titik. Contohnya sudah kita lakukan. Kalau ini nah kita tulis, jangan di titik, apa namanya nih? Adalah yang berani menyebut. Ada yang menyebut lah. Ada bernama. Karena ini hanya sekadar map. Ya. Bila sudah seumpama ini sebuah map, diisi perjanjian kontrak. Diisi kontrak apa namanya? Kan itu nama di luar map sudah. Nah, jadi bila ini bentuknya jukung, anggap aja jukung. Nah, ya, ini contoh kita baca huruf sedikit. Contoh, misal kita titik kedua jadi huruf ta. Ingat, ini berarti membicarakan kita titik ketiga. Nah, jadi kalau di Indonesia kan huruf ta, huruf sin jadi sa. Apa maknanya? Dari titik belajar sedikit. Ini dua asalnya, dua jadi ta. Oh, tahu misalnya ada huruf ta. Titiknya sebutin jadi sa. Tapi taknya kali terbuang. Karena ini sejarah supaya jangan lupa bahwa huruf sa ini berasal daripada huruf ta. Supaya jangan lupa. Maknanya adalah kata-katanya sa ini adalah maknanya kokoh. Sabatakallahu sabat. Kokohkan. Dari mana dasar mengkokohkan? Ketika roh diberikan pengampunan karena ia bertaubat, titik dua. Setelah dimasukkan, ya kan, pengampunan, lalu ia suci. Setelah ia suci, dijadikan batang tubuh dan dijadikan nyawa, lalu bertambah titik satu. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum, aku ada bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka kita adalah kita goyang ketika kita ditimpa masalah. Ujar Tuhan apa? Wa huwa ma'akum, aku ada bersama kamu, jangan gentar. Kokoh kita. Ini maksudnya dari titik aja ada sejarah. Awal dibaca hanya dari titik. Pernahlah kita mengkaji huruf sa kenapa titik tiga? Sudah ya, rumusan sudah dari sana, orang bukan titik tiga. Bukankah huruf asalnya tidak ada titik, tidak ada garis? Nah, kenapa huruf sa disebut dengan kokoh? Makanya kan sabit bil kaulis sabit. Kokohkan lidahnya, kokohkan imannya. Kalau kita berdoa talqin di kubur, ya kan? Kokohkan, tetapkan lidahnya menjawab, kokohkan imannya, jangan sampai goncang. Jadi kita membaca diri manusia itu, membaca diri yang jahil itu, membaca dari titik. Bila nama seseorang itu dimulai dengan huruf sya, ini lambang kokoh orangnya. Lihati orangnya tidak lama dapat masalah sedikit, stres, dapat masalah sedikit, depresi, karena sesuai dengan lambang namanya. Karena ia tidak mengenal akan diri. Karena mengenal akan diri, namanya kokoh, tapi orangnya rapuh. Baca Quran setiap hari tamat, pulang seminggu sehari tamat. Karena baca Quran. Tapi Quran hanya mengisi otak, kadang merubah watak, kadang membuat baik akhlak.
Tapi kita hurufnya aja kita kenal, belum dibaca lagi Qurannya. Sudah hawa merubah akhlak. Yang asalnya tadi akhlaknya lama benar penakut, akhlaknya setumat meningas orang, setumat menuduh orang, setumat depresi. Setelah kita kenali hurufnya, sejarahnya berubahlah akhlak kita. Hanya dari yang disebut dengan ilmu huruf. Dari mana dalilnya? Lapah mencari dalilnya. Quran sudah dari Quran itu nah yang tersingkap, yang tersirat ini yang disebut dengan yang tersirat. Kita titik tadi kita belajar. Ini hanya titik pada atas. Sekarang kita hapus. Nah, ada lagi menyebut kita pindah ulang titiknya ke bawah. Nah, jadi ba. Akisa. Jadi ba. Jalan. Jadi ba. Amun bebaris. Nah, amun bebaris disebut ba. Kada dibarisi apa sebutannya? Ba. Kenapa kada dibaris disebut ba? Kalau kita baris bawah bang, B. Apa makna baris bawah? Apa makna baris atas? Siapa nama barisnya? Siapa yang ada di baris? Kalau sudah kelihatan, aku dua itu bahasan. Rahasia titik di bawah ba. Rahasia baris pada huruf. Kalau dibaca semuanya, tidak ada yang tidak disebut. Itu karena ilmu huruf. Makanya ketika ayat ini dibaca, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, bingung apa nang ada yang mengartikan ya Tuhan ada di dalam diriku. Bingung. Ya kan? Ya kan betul. Dik jadinya siapa yang berbuat, aku tuh aku siapa? Kan berikan wa ijazah itu warna hurufnya yang direbuskan ke sini. Kenapa berbaris kata ini adalah bukti afal perbuatan sijat. Jadi ini membuktikan afal, makanya alif itu dengan arti afalnya Allah, artinya membuktikan ada perbuatan sijat. Baris itu membuktikan perbuatan sijat. Boleh jadi baris dicatat seperti pada kalimat alif lam ha angka 3 ulang berbaris ke atas, ya kan? Ini tetap aja alifnya nanti disebutin. Nih ingat, di atas kalimat Allah ini angka 3 terbalik, ada huruf ya-nya. Nah, di sini orang mengaku jadi ilmu buku ini karena ya-nya ada ya. Nah, alif ini juga semua ini. Bila sudah berada di sini jangan makan, jangan minum, jangan berusaha lagi. Itu harusnya orang yang sudah duduk di sini nih, nak mulai tamat nih, kita buka dalam ini nak mulai tamat. Ada mau puasa, ada mau sembahyang. Ini orangnya nih merasa di sini. Bila bertambah hurufnya ini jadi sin, jadi manusia. Tidak ada. Jadi bila ini masih berbentuk jahil manusia, berbentuk jahilnya manusia, baca ada huruf ya-nya. Kenapa ya duduk mana ke sini? Bila duduk di sini, ini nyawanya ada lagi karena Adam. Ini batang tubuh Adam. Disebut Adam, alif, dal, mim. Aku juga dal ini penciptaan dari bawah nur semesta sekalian alam. Jadi Adam itu lambang daripada semesta sekalian alam, bahwa jiwanya yang sesungguhnya. Jadi alif yang terakhir ini dinamakan Adam itu ini belum bernyawa. Nyawanya kan tidak. Udah aja belum ada nyawa. Di sini orang mengaku Tuhan. Kalau tak paham nih di sini kan sini ada bahasa atasnya, jangan bukan Allah. Yang 3 ini aku 2 ini disebut Ahad, disebut Ahmad, disebut Adam. Ini kan ada nama lagi, dan kita kasih nilai.
sesungguhnya berasal daripada yang satu. Ya. Nah, di sini dapat kita kenapa huruf angka 3 ini kada ada huruf ya-nya, karena ini ada belum dihembuskan nyawa. Di sini orang belajar tasawuf, dia naik ke sini belum ada ya-nya, ada mau sembilan lagi tamat semuaan. Berarti orang yang ada sembahyang lagi, ini ada deruknya lagi pada batang tubuh. Tujuh kayaknya puasa ada mau, sembahyang ada mau, zakat ada mau. Tapi kenapa mau makan? Bepadah kada bernyawa, tapi mau makan. Ini kada sinkron. Cek saja orang nang ilmu sepupu nang bepadah tamat, katanya duduk di sini. Dari huruf kawah kita membaca, kan kita tipu. Jadi kawah meluruskan paham orang ini ketika ia kada mau sholat lagi, seharusnya ia berhadapan bahwa batang tubuh ada belum dihembuskan roh. Ketika sudah dihembuskan roh, wa huwa ma'ahu, aku ada beserta kamu. Ketika aku ada beserta kamu, inilah yang disebut dengan sin. Masuk di situ. Nah, dari ini sedikit kutipan belajar ilmu huruf karena membahas huruf sin dan huruf sin. Ada sin dan sin. Kalau dituliskan wasyamsu dah. Nah, wasyamsu ini titik 3 kenapa lambangnya huruf is ya kan? Oh, kami balik. Ini titik 3 karena. Nah, titik 3 itu sering dari album guru itu menuliskan pasti itu, ya kan? Karena di bawah huruf ya, nah gitu. Ada mau titik, ada mau sini menulis huruf ya, nah ada mau itu langsung makanya karena yang itu ini dua asalnya, nah nama yang kenapa titiknya kada mau dipisah sini, nah bila makna kami berpisahan kayak ini, itu maknanya terhubung wa huwa ma'ahu. Hati-hati bila melihat tulisan Arab, titiknya kadang berpisah, berarti napas orang itu tersambung. Berarti napas orang itu wa huwa ma'ahu, berkaitan. Dalam tulisan sudah beda. Ada asal-asalan juga, asal titik. Bila dipisah orang titiknya, berarti orang tahu membaca diri orang yang akan memakai ayatnya. Kenapa dipisah? Karena ketika disatukan seperti ini, orang ini kadang belum duduk di sini. Itu dalam penulisan. Makanya ada request proses mungkin suatu saat kita akan menerbitkan buku tafsir huruf. Kita tafsir huruf alif ada apa di dalam huruf alif, huruf ba ada apa di dalam huruf ba, sejarahnya huruf ba itu apa, rahasianya itu apa, makna huruf ba itu apa. Boleh akan kita singkat itu semuanya, panjang cerita. Bayangkan 30 huruf hijaiyah kalau kita tafsirkan menjadi 1.250.000 huruf. Buka aja 30 huruf hijaiyah, kalau kita tafsirkan, kita singkat semuanya akan menjadi 1.250.000 huruf. Kira-kira setebal apa kitabnya kadernya? Bayangkan kalau kita akan bongkar itu, ini hanya sebuah video kita bukan. Tapi dari total semuanya, semua ilmu diri ada mau keluar daripada situ. Apa aja, satu huruf aja pasti mengacu kepada skema kita. Bila lepas pada skema kita, bukan Al-Quran, bukan huruf hijaiyah. Itu membuktikan sudah di situ. Nah, kawan dipahami sudah. Ini sedikit kilasan, sedikit cuplikan. Jarang orang memahami tentang ilmu huruf ini kan. Kalau hurufnya boleh jadi orang bisa titiknya ini yang disebut dari titik ya. Semuanya berasal dari titik.
Tapi ketika titik menjadi dua, bingung titik yang mana yang menerbitkannya. Ya, ini titiknya dua, titik yang mana yang sebujurnya titik. Titiknya tiga, yang mana yang diambil, bingung pasti. Nah, jadi kalau titik tiga pasti yang terakhir. Ya, pasti yang terakhir. Kalau kita ini, sebutin aja jadi non. Bila jadi non, ini membicarakan roh ketika hajar dihembuskan, jadilah disebut dengan huruf non. Di dalam huruf non ada non lagi, turun mengacu kepada si ahad. Nah, ketika si ahad menghembuskan jadi huruf non, yang menghembuskan nonnya yang terakhir, yang dihembuskan disebut non yang pertama, makanya nurun ala nurin. Nah, kemudian ini kan titik satu. Kenapa pas di titik dua? Nah, di titik dua ini artinya non ini jangan bahasa kita tuh cacat pernah melakukan kesalahan sehingga dia menjadi taubat. Dari titik sudah dibaca terus. Asal kejadian huruf nun titiknya satu, kenapa terus di titik dua tambahin jadi huruf ta, apa kisahnya? Coba itu maksudnya. Bisa aja kira-kira menyimpulkan konstruksi kan kita sampai yang geraknya Allahu Akbar, tahu sudah dengan huruf gawi ya, tapi hati-hati menyukai orang. Hurufnya lain semuaan, hati-hati gitu. Apalagi yang sudah berisi begagah huruf di dalam diri, berfungsi semuanya. Salah dalam kita simpulkan. Jadi kita simpulkan bahwasanya kata-kata wasamsi menunjukkan bahwa adalah diri kita yang tampak dan sadar, maka kita bisa kembali kepada Allah. Maka Allah melambangkan matahari untuk mengenalkan kita. Jadi matahari itu menjadi ibu bagi kita sehingga kita itu mengenal akan diri. Jadi Allah menciptakan semua apapun di muka bumi ini adalah ilmu. Kita kembali, matahari mengajarkan kita kembali kepada Tuhan. Ya. Matahari, bintang sama, ya kan? Bulan, artinya kamar. Setelah dipelajari dibaca, mengantarkan kepada yang menguasai, namanya adalah huruf qaf yang menguasai, tetap istilah itu di dalam. Nah, huruf satu itu mengajarkan, makanya semua yang di muka bumi ini mengajarkan kepada kembali. Contohnya semut, apa di dalam Al-Quran? Surah semut ada kan di dalam Al-Quran itu kan? Apa? An-Namal itu toh. Jangan kalian semut tertahan pada semut, diberi nama Nah, pecah juga hurufnya, pasti kembali. Bila kita memandang semut tertahan pada semut, berarti kita ada bulik. Itu bid'ah. Bid'ah artinya sesat, kadang kau bulik asal. Ya, upiah menghantarkan kita ke dalam juga. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak menghantarkan kita kepada asal kita. Apapun yang di kita, batu, gunung-gunung disebut di Quran. Ya kan? Apabila diguncangkan seluruh bumi, gunung-gunung berhamburan. Cari yang namanya gunung-gunung. Kita kaji ilmu gunung menghantarkan kita atau tidak? Yo. Seluruh isi perut bumi, bumi disebut wal ar, ya, fil ar, bisa ikut semuanya. Fil ar, apa kata ardi, ya kan? Nah, kembali atau ada? Kembali semuanya. Ada huruf dot. Kembali kepada siapa yang berikan pengampunan.
Nama surah itu nama pengembalian, nama binatang. Al-Maidah, jawab. Disebut dengan hidangan. Ketika kita makan bisa kembali atau tidak? Ayo. Semuanya rumus kita kembali. Al-Maidah. Al-Maidah. Jangan mim. Kemudian apa lagi situ? Dal. Ya. Bukan dal kan? Nah. Al-Maidah. Huruf ya kan huruf ain kan? Kembali atau ada? Ambil salah satu huruf aja di sini kembali sudah. Ada usah diambil semuanya. Nah, kalau mau tertipu, barang siapa kita rumuskan apapun 114 surah namanya dan ayat-ayat di dalamnya, maka kita membicarakan seluruh alam semesta dan apa-apa yang ada di alam semesta semuanya rumus kembali. Kita pandang semut kembali. Al-Baqarah sapi betina kita pandang, jangan tertahan pada sapinya. Bila kita memandang Al-Baqarah diartikan dengan sapi betina, bisa kembali atau tidak tertahan pada nama sapinya, itulah yang tidak mengenal diri. Maka pada sumpah kita sini. Makanya kalau belajar huruf itu, ini alahan pada belajar usuluddin. Usuluddin itu adanya dari huruf, dijabarkan. Penjabaran sebuah hukum-hukum itu mengambil dari huruf penjabarannya. Nah, sudah semuanya. Dia bertanyakan kan? Sudah jam 12 menit. Insyaallah kita semuanya yang sudah mengerti, paham akan huruf-huruf, maka tidak akan lagi tertipu dengan apa yang zahir. Melihat daun tidak tertahan pada daun, melihat pohon tidak tertahan pada pohon. Karena apapun yang dilihat, apapun yang didengar menghantarkan kita kepada asal usul iman. Matahari hanya menghantarkan kita bulik, bulan menghantarkan kita bulik. Supaya kenapa? Semua rumus ini penghantar supaya jangan tertipu. Makanya disebut dengan ilmu diri. Kita ingat pesan almarhum guru, apa yang dilihat itu ilmu, apa yang didengar itu ilmu. Ilmu diri maksudnya. Apa yang digawi ilmu diri. Kata-kata jin, kata-kata iblis, namanya iblis. Abasa, ya. Itu bulik dua, ada alif, ada ba, ada sa, dibulikakan i-nya dua. Bila tak pandang iblis, benci dengan iblis, padahal dari hurufnya, dengan mengenal iblis, akhirnya kita kembali kepada asal. Kalau ada orang iblis, bertahan pada iblisnya, itu yang tersesat. Ya, di iblis, ikam tuh mengatakan jahilku, makanya ikam bertahan pada aku, maka jadilah umatku di iblis di neraka. Tapi ketika kita memandang iblis, perhatikan hurufnya. Iblislah yang menghantarkan kita kepada Allah. Itu. Makanya berhadapan dengan manusia yang buruk, kada mau melawannya. Benci dengan manusia buruk, tertahanlah pada manusia yang buruk tadi. Apa yang buruk tadi? Aku mabuk, nang minum aku, nang neraka aja kamu. Mabuknya aku, minumnya aku. Misalnya kita benci, kita cela orang tadi. Setelah hari penghisapan, yang mencela tadi yang masuk neraka, yang mabuk apa? Ya surga. Untuk aku mana aku sudah mabuk. Kenapa? Karena kita tertipu dengan apa yang jahil. Hati kita terlinding, disebut dengan gerhana. Jadi kita ini bila ingat ada mengenal diri, disebut gerhana diri, gerhana balawasan, terdinding, tertutup. Gitu. Ayo, itu maksud kita. Jadi kita ini belajar ilmu huruf
Makanya orang yang mengerti, paham tentang ilmu huruf mendekatkan dia baru. Orang yang mengerti, yang paham ilmu huruf mendekatkan dia kepada derajat kewalian. Kenapa disebut derajat kewalian? Karena kada pernah khawatir melihat orang mabuknya, kada khawatir. Ada datang kuliah hatinya kurang mabuk, ada mau mencelanya. Wali sudah ya, nama malaki wala. Dan ketika dipalaki, ya tersenyum aja. Yang dipalaki sewala jadi wali. Tapi bisa kebalik, ya kan? Yang mabuk disebut wala, beparak lawan si wali. Ketika si wali mencela, maka berhuruf walanya kepada si wali, walinya kepada si wali, si wala. Hati-hati. Rumus ini celaan aja lah. Celaan aja. Kenapa tidak nyaman celah? Karena pandangannya ada tembus, terpandang jahir semuaan kita. Terpandang jahir. Di hati nasi menghantarkan kita, iwak menghantarkan kita. Makanya apa yang kita lakukan? Jangan tertahan pada apa yang dirasa, jangan tertahan pada apa yang dilihat, jangan tertahan pada apa yang dikerjakan, apa yang dipegang. Itu maksudnya. Kalau tertahan apa yang dipegang, disinilah yang disebut gerhana diri. Jadi kita melewati disebut gerhana. Apabila sembahyangnya gerhana aja, matahari gerhana, sembahyang gerhana diri jadi diperiksa. Orang yang tidak mengenal disebut dengan gerhana. Hati-hati. Perbedaan firqah aja sampai saat ini terjadi adalah justru yang berdebat LC, MA, Profesor, Doktor. Aku Muhammadiyah, aku NU, saling menguatkan. Sama akhirnya jadi apa? Iya, gara-gara berfirqah aja saling gerak. Apa yang terjadi? Berarti kan dia mengenal diri. Aku jadikan dia orang Muhammadiyah, sudah ada takdirnya yang menakdirkan. Orang menjadikan dari NU, sudah ditakdirkan Tuhan. Jadi kenapa saling menjelaskan sama-sama aku yang mau ulah ya Tuhan. Pandang aku yang mau ulah, jangan pandang aku ulah. Kalau bahasa kita, pandang yang aku ulah, tapi jangan pandang yang aku. Pandanglah siapa yang mau ulah, jangan pandang apa yang diulah. Bila memandang apa yang diulah, ketika pandang kepada yang mau ulah, dia tertipu salawasan. Sumber. Itu maksudnya. Jangan sesekali kita ini, padahal intinya udah, padahal kalau kita peringkaslah, coba membuat jiwa kita ini tenang. Kenapa? Karena manusia berakhir dengan panggilan ya ayat wa nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki, masuklah ke dalam golonganku. Kata-kata golonganku adalah rabbiki, adalah kepada si Ahad. Nawalah masuk ke dalam golongannya kalau masih memandang diri kepada yang jahir. Berarti kita akan dikarasai dan dapat tiket dengan irji ila rabbiki, karena kita bukan golongan mutmainnah. Inilah obat diri yang sesungguhnya. Dan pertanyaan, jadi rumus manusia itu bila ada hendak disebut sin, nih kada hendak jangan bertahan sebagai nas, sebagai manusia, rumusnya banyak terkulihin tersenyum. Maka nasi jangan mengadakan, jangan menuduh nasi nama nganyangakan. Bilanya haus minum banyu, jangan menuduh banyu dan menghilangkan haus. Itu yang ada boleh, itu yang bid'ah. Bila makan menuduh nasi yang menganyangakan, itu yang disebut bid'ah, tersesat. Rumusnya pendek, mudah. Bila sudah sampai ke sini kita mudah aja. Tidak perlu lagi mencari hukum. Hukum itu tipuan juga. Hukum itu produk tipuan. Kenapa hukum itu bisa disebut dengan produk tipuan? Hukum yang benar bisa menipu. Contoh, yalah, sembahyang Lailatul Qadar, sembahyang tarawih. Barang siapa yang sembahyang tarawih, man qamar ramadana
imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Puji Tuhan, aku hapuskan dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, membayangkan dosa ketika dihapus. Oh, tertipu. Jangan menyalahkan hukum, kita lah yang tertipu dengan hukum. Jangan salahkan aku juga memandangkan kisi-kisinya itu, tapi jangan dibuat lagi kisi itu urusanku, kisi-kisi itu urusanku, jangan dicampur itu. Tugas sikap Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tugas sikapnya itu aja. Jangan Allahu Akbar, mudahan aku diampuni. Allahu Akbar, mudahan dosaku dihapuskan. Pas itu bukannya mengatakan dosa, mengatakan pahalanya. Lapaslah akimis sholat, dirikanlah sholat, lizikri aku aja yang diingat. Lizikri lam, huruf lam, li kembali, lam itu makhluk kembalikan kepada huruf ja. Bila sudah bertemuan dengan huruf ja, kembalikan kepada huruf kaf, artinya sempurna, yang tidak diperanakan dan tidak beranak. Nanti ahad. Akhirnya sholat, dizikri, kata-kata zikir itu diartikan dengan ingat. Ada itu proses pengembalian diri kita kepada huruf kaf yang cukup, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu maksudnya. Dari huruf kita sudah bisa mencerna semuanya. Jadilah diri kita ini golongan orang-orang yang bisa mencapai mutmainah. Bila di dunia ini tenang sudah, insya Allah mutmainah kita. Itu membuktikan sudah. Jangan peduli, jangan pernah. Silahkan bersedekah, tapi jangan pernah mencela itu aja. Kalau diri mau selamat, mau minta kamu mau dia ngapain? Oh, apa saja silahkan. Tapi jangan pernah mencela, ini modal awal. Silahkan. Ketika muncul celah kepada jahil tertipu akan ormas kita. Itu hanya jahil. Tapi kan ditakdirkan dia kan sudah. Tapi ingat, takdir itulah yang akan merubah takdir. Biarkan ia berlalu, jalani aja hidup, terima adanya. Ya, terima adanya. Jangan pernah lepaskan kata-kata persaksian kita dengan makna ibadah. Karena ibadah bentuknya adalah apa yang dilihat, apa yang digerakkan, apa yang didengar. Disebut dengan ibadah. Jadi ritual ibadah itu semuanya tidak lepas daripada apa yang terjadi dalam semesta. Baik terlihat pada nama. Itu disebut ibadah dalam pengembalian. Apapun. Itu kuncinya. Jam 1. Jadi kita salah. Malam hari ini malam penutupan kita akan kembali isi tausiah ini sesuai jadwal sebelum Ramadan. Jadi kita mulai kajian-kajian taklim di beberapa tempat. Kita akan terus mengkaji, mengantarkan diri kita kepada Syiah. Setidaknya kita kembali mengenal akan nur yang sesungguhnya. Situ ingin mencapai derajat manusia yang mutmainah. Kemudian semoga kita tergolong orang-orang yang dijadikan Allah mendapatkan rahmatnya, karena Allah menjadikan bahwa rahmatku lebih luas daripada semesta sekalian alam, bahkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, apapun yang terjadi di dalamnya, dalam kekuasaanku, dalam pengampunanku, asal kepada istighfar aja ya Tuhan dan aku. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.